Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rania Sabilin Salsabil, NIM 202101010019. Saya mahasiswi program studi pendidikan agama Islam di Institut Agama Islam Negeri Jember. Saya di sini akan menjelaskan tentang macam-macam kesulitan belajar dan faktor yang mempengaruhinya. Setiap siswa pada prinsipnya tentu berhak memperoleh peluang untuk mencapai kinerja akademik atau academic performance yang memuaskan. Namun dari kenyataan sehari-hari tampak jelas bahwa siswa itu memiliki perbedaan dalam kemampuan intelektual, kemampuan fisik, latar belakang kebiasaan, dan pendekatan belajar yang terkadang sangat mencolok antara seorang siswa dengan siswa yang lainnya. Pengertian kesulitan belajar atau learning disability adalah suatu gejala yang tampak pada peserta didik yang ditandai dengan adanya prestasi belajar yang rendah atau di bawah norma yang telah ditetapkan. Macam-macam kesulitan hasil belajar siswa diantaranya: yang pertama, learning disorder atau kekacauan belajar adalah keadaan di mana proses belajar seseorang terganggu karena timbulnya respon yang bertentangan sehingga hasil belajar yang dicapainya lebih rendah dari potensi yang dimilikinya. Yang kedua, learning dysfunction atau gejala di mana proses belajar yang dilakukan siswa tidak berfungsi dengan baik, walaupun siswa tidak menunjukkan adanya subnormalitas mental, gangguan alat indera, atau gangguan psikologis lainnya. Yang ketiga, underachiever merupakan siswa yang sesungguhnya memiliki tingkat potensi intelektual yang tergolong di atas normal, tetapi prestasi belajarnya tergolong rendah. Yang keempat, slow learner atau lambat belajar adalah siswa yang lambat dalam proses belajar sehingga ia membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan sekelompok siswa yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama. Yang kelima, learning disability atau ketidakmampuan belajar mengacu pada gejala di mana siswa tidak mampu belajar atau memaknai belajar sehingga hasil belajar dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. Yang pertama, kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan atau developmental learning disability, meliputi gangguan motorik, persepsi, kesulitan belajar bahasa, dan komunikasi, serta kesulitan belajar dalam penyesuaian perilaku sosial juga dalam hal pemecahan masalah. Selanjutnya, ada kesulitan belajar akademik atau academic learning disability, menunjuk pada adanya kegagalan pencapaian prestasi akademik yang sesuai dengan kapasitas yang diharapkan seperti membaca, menulis, dan matematika. Sekarang kita memasuki faktor-faktor yang menimbulkan kesulitan belajar. Secara garis besar, faktor-faktor penyebab timbulnya kesulitan belajar terdiri atas dua macam, yakni faktor intern siswa dan faktor ekstern siswa. Faktor-faktor yang menimbulkan kesulitan belajar. Secara garis besar, faktor penyebab timbulnya kesulitan belajar terdiri dari dua macam, yakni faktor intern siswa dan ekstern siswa. Yang pertama, kita memasuki faktor intern siswa atau faktor dari dalam diri siswa, meliputi gangguan atau kekurangmampuan psikofisik siswa, yakni yang pertama, yang bersifat kognitif atau ranah kata, seperti rendahnya kapasitas intelijensi siswa. Yang kedua, yang bersifat afektif atau ranah rasa, seperti labilnya emosi dan yang lain sebagainya, serta yang bersikap psikomotor atau ranah karsa, seperti terganggunya alat-alat indera penglihatan dan pendengaran. Faktor ekstern siswa meliputi semua situasi atau kondisi lingkungan sekitar siswa tidak mendukung aktivitas belajar. Faktor lingkungan ini meliputi yang pertama, lingkungan keluarga, contohnya ketidakharmonisan hubungan ayah dan ibu, serta rendahnya kehidupan ekonomi keluarga. Yang kedua, ada lingkungan masyarakat, contohnya wilayah perkampungan kumuh atau slum area, dan teman sepermainan atau peer group yang nakal. Yang ketiga, ada lingkungan sekolah, contohnya kondisi dan letak gedung sekolah yang buruk seperti dekat pasar, atau kondisi guru dan alat-alat belajar yang berkualitas rendah, dan lain-lain. Selain faktor yang bersifat umum, ada faktor keturunan atau kerusakan pada fungsi otak, biokimia, deprivasi lingkungan, dan kesalahan nutrisi. Di antaranya, sindrom psikologis berupa learning disability atau ketidakmampuan belajar. Sindrom yang berarti satuan gejala yang muncul sebagai indikator adanya keabnormalan psikis yang menimbulkan kesulitan belajar terdiri atas disleksia,
yakni ketidakmampuan belajar membaca. Yang kedua, disgrafia, yakni ketidakmampuan belajar menulis. Yang ketiga, diskalkulia, yakni ketidakmampuan belajar matematika. Cara mengatasi kesulitan belajar melalui beberapa langkah-langkah berikut. Yang pertama, pengumpulan data atau pengamatan secara langsung. Yang kedua, pengolahan data dengan langkah-langkah. Yang pertama, mengidentifikasi kasus. Yang kedua, membandingkan antara kasus. Yang ketiga, membandingkan dengan hasil tes. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan. Yang ketiga, adanya diagnosis adalah keputusan mengenai hasil dari pengolahan data. Yang keempat, ada prognosis atau ramalan, yaitu bantuan apa yang harus diberikan kepada siswa. Yang kelima, ada treatment atau perlakuan, yakni memberikan bantuan kepada anak yang bersangkutan sesuai dengan program yang telah ditentukan. Yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah treatment yang diberikan kepada anak tersebut berfungsi dengan baik, artinya ada kemajuan atau bahkan gagal sama sekali. Apabila gagal, maka harus diadakan pengecekan kembali. Dikutip dari Abdurrahman Mulyono, 1998, Pendidikan bagi Anak Berkesulitan Belajar, Jakarta, PT Rineka Cipta, dan Bahri Jamara, Syaiful 2008, Psikologi Belajar, Jakarta, PT Rineka Cipta. Mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan mengenai kesulitan belajar. Diharapkan setelah ini tidak ada kesulitan atau kendala dalam proses belajar mengajar agar kegiatan belajar mengajar dapat berfungsi dengan optimal. Terima kasih. Saya Rania Sabrina Salsabil pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan.